Oke, baik. Salam sejahtera buat kita semua. Terus langsung saja ya. Kenalkan, nama Bapak adalah Johannes Sinte, mungkin tertera di sini. Ini buat tugas kelas 7 ya. Kita lanjut. Oke, sebelumnya kita akan bahas materi percepatan dan perlajuan. Sekali materi percepatan dan perlajuan. Oke, mungkin sebagian kelas 7 sudah mempelajarinya, tapi kita ulang lagi lebih bagus ya. Oke. Percepatan ini itu dipengaruhi oleh gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Oke. Jadi GLBB itu terjadi karena adanya percepatan. GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Oke, nanti saya berikan contoh berikutnya. Oke, kita paham konsepnya. Masuk percepatan dan perlajuan. Percepatan. Oke, percepatan itu lambangnya adalah A. Dengan satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Oke, percepatan lambangnya A dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, sebuah batu yang menggelinding di atas bidang miring dari posisi puncak akan memiliki kecepatan yang semakin lama semakin bertambah selama gerakannya. Batu yang menggelinding tersebut dikatakan dipercepat. Tiap satuan waktu dinamakan percepatan. Karena kecepatan besaran vektor, maka percepatan juga merupakan besaran vektor. Baik, kita telah ya satu persatu. Jadi, dikatakan adalah sebuah batu. Batu tersebut menggelinding ke bawah. Oke, kira-kira nih, kalau selama batunya jatuh ke bawah, itu semakin cepat atau semakin lambat? Iya, makin ke bawah batunya, itu akan makin kencang. Jatuhnya batu tersebut semakin cepat, proses batu ini ke bawah semakin kencang, mengalami yang namanya percepatan. Oke, sekali lagi percepatan. Jadi, apa itu percepatan? Itu percepatan adalah, jadi dapat disimpulkan adalah pertambahan ataupun pengurangan kecepatan tiap satuan waktu. Sekali lagi, pertambahan atau pengurangan kecepatan tiap satuan waktu. Oke, jadi dari pembahasan soal tersebut dapat kita katakan demikian. Kecepatan itu adalah A sama dengan tambahan kecepatan. Berarti ada kecepatan awalnya dan ada kecepatan akhirnya. Jadi adalah V akhir dikurang V0 per T. Oke, kita identifikasi satu persatu. Di mana A itu adalah percepatan. Oke, dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sedangkan V0 itu adalah kecepatan awal. Oke, meter per sekon. Oke, VA itu adalah kecepatan akhir. Oke, kecepatan sama juga meter per sekon. Itu adalah waktu tempuh. Waktu. Oke, tadi saya katakan selanjutnya. Tadi saya katakan bahwa percepatan itu berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan, di mana GBB ini terdiri ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Oke, kita masukkan. GLBB dipercepat berarti dia semakin lama semakin cepat. Contohnya adalah
gravitasi bumi. Buat konsep sebuah benda, anak melempar sebuah benda, dia melempar sebuah bola ke atas. Sama dia melempar sebuah bola tersebut menuju ke atas, dia bolanya akan semakin lambat. Tapi bolanya akan turun ke bawah, itu akan semakin cepat. Oke, inilah yang disebut dengan contohnya adalah GLBB dipercepat. Grafiknya demikian. Oke, ini untuk waktu, ini untuk kecepatan. Maka semakin lama waktunya, dia akan semakin cepat. Hingga waktunya dia akan semakin cepat. Berikutnya, GLBB diperlambat. GLBB diperlambat ini adalah saat menendang bola. Oke, contoh, kenapa pada saat menendang bola, seorang anak pada saat dia menendang bola, awalnya bola itu melaju dengan sangat kencang. Jadi, karena semakin lama bolanya kan semakin lambat. Iya. Awalnya bolanya kencang, menjadi lambat atau berhenti atau diam. Oke, contohnya pada mobil yang berjalan tiba-tiba mengerem. Berarti peristiwa ini disebut dengan GLBB diperlambat. Oke, grafiknya demikian. Menuju waktu ya, waktu dan kecepatan. Oke, berarti semakin lama waktunya, maka kecepatannya semakin berkurang. Oke, sekali lagi ya. Nah, semakin lama waktunya, maka kecepatannya semakin berkurang. Itulah dia konsepnya. Saya harapan dapat kalian paham tentang konsep percepatan dan GLBB. Oke. Jadi kalau ada satu pertanyaan seperti ini, semakin lama ini kecepatannya, ini waktunya. Semakin lama waktunya, semakin kecepatannya tetap tidak ada perubahan sama sekali. Berarti ini disebut GLB, gerak lurus beratura. Di GLB ini percepatannya A sama dengan 0. Tidak ada percepatan. Lanjut. Oke, ini ya konsepnya percepatan rata-rata. A itu lambang percepatannya, ini delta V. Delta V ini didapatkan dari V2 dikurang V1. Oke, boleh demikian. Oke. Delta T ini adalah selang waktunya juga, T2 dikurang T1. Oke, waktu awal T1, T2 waktu akhir, percepatan rata-rata. Oke, percepatan itu wajib dalam satuan meter per sekon pangkat 2. Tapi kalau ada kecepatan dalam satuan kilometer per jam, itu wajib kita ubah menjadi meter per sekon. Saya, oke, langsung saja. Perhatikan gambar tersebut. Ada sebuah mobil, dia melaju dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Tiba-tiba mobilnya berhenti sehingga mengalami percepatan 0 meter per sekon. Selama dia berhenti, proses pemberhentian, dia telah mengalami melintasi menempuh jarak selama 18 meter. Berarti ini merupakan kasus GLBB diperlambat atau dipercepat. Oke, ya betul. Merupakan contoh GLBB diperlambat. Oke, langsung kita identifikasi ya. Apa yang diketahui pertama kali. Oke. Oke, yang diketahui. Ketahui
P0 atau P1 sama dengan 0 meter per sekon. P2 sama dengan 12 meter per sekon. Oke. Kemudian 18 meter ini apa? Ini adalah jarak atau S. S-nya. Oke. Ya, ya. Ini maksudnya T sama dengan 12 sekon. Jadi ditanya berapakah kecepatannya, kan kita jawab A sama dengan P2 dikurang P1. Kita masukkan ya. Berarti 12 dikurang 0 per 18. Kita bagikan, berarti 12 per 18 itu sama dengan sama 4, 2 per 4 tidak ya, 4, sorry, bagi 2 berarti 6 per 9 sama bagi 3 lagi 2 per 3. Berarti dia nilainya sama dengan 0,6. Oke, berarti A sama dengan 0,6 meter per sekon pangkat 2. Inilah kelambatan, kelambatan yang dialami mobil tersebut. Oke, lanjut. Sebuah sepeda motor mula-mula bergerak dari kecepatan 2 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon selama 10 detik. Apakah percepatan sepeda motor tersebut? Oke, saja kita gambarkan ilustrasinya. Jadi, sepeda motor bergerak mula-mula itu adalah kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon. Bergerak terus-menerus hingga menjadi 6 meter per sekon dengan waktu tempuh 10 sekon. Apakah percepatannya? Apakah percepatan yang dialami motor? Kita identifikasi satu persatu yang diketahui. Nanti sebuah motor bergerak seperti P. P1-nya berapa? 2 meter per sekon. P2 6 meter per sekon. Oke. Waktu yang dibutuhkan pengurangan 10 sekon. Dan ditanya apakah kecepatannya? Langsung saja kita jawab. A sama dengan P2 dikurang P1 per T. Berarti 6 dikurang 2 per 10 sama dengan 4 per 0,4 meter per sekon pangkat 2. Inilah dia hasilnya perlambatannya. Oke, berikutnya. Nanti sederhana lagi. Soal yang ketiga ya. Sebuah mobil mula-mula diam dan dalam waktu 5 detik kecepatan mobil berubah menjadi 25 meter per sekon. Maka besar percepatan benda adalah baik. Ada mobil mula-mula diam. V sama dengan 0. Dia melaju hingga mencapai kecepatan 25 meter per sekon dalam waktu adalah 5 sekon. Lalu dia apakah percepatannya gitu di dalam mobilnya? Oke, berarti kita identifikasi. Tapi tersebut memiliki satunya sama dengan 0 karena posisi diam. P2 sama dengan 25 meter per sekon.
dan waktu yang diperlukan adalah 5 detik. Oke, kita lanjut bertanya berapa kecepatan. Kita jawab ya. Rumusnya tadi A sama dengan V2 dikurang V1 per T. Sudah kita lanjut. Hasilnya adalah 25 dikurang 5 sama 6. Kita ulang. Mobil bergerak. Mula-mula dia V0 V1 sama dengan 0. Kemudian berubah menjadi kecepatannya menjadi V2 sama dengan 25 meter per second. Selama dia proses perubahan kecepatan ini dia memerlukan waktu 5 second. Berapakah kecepatannya? Tadi kita jawab ya. A sama dengan V2 dikurang V1 per T. Oke, berarti V2-nya berapa? 25 dikurang 0 per 5. Hasilnya adalah 5 meter per second pangkat 2. Oke, maka jawabannya adalah A. Ya, baik. Dia contoh soal. Berikutnya kalian yang mengerjakan kerjakan di rumah. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Itu saja, ada 3 soal. Jangan lupa siapkan tugasnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan salam sehat.